Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassallu ala nabiyyina Muhammad Rasulillahi uswatun hasanah. Teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Di masa pandemi COVID-19 kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik sehingga kita terhindar dari taun atau penyakit menular yang disebut COVID-19 dan virus-virus lainnya yang berbahaya. Baik teman-teman semua, dalam hal kita sebagai seorang pemuda di masa COVID-19 ini, banyak sekali tantangan kita dalam menjalankan aktivitas. Banyak sekali istilahnya aktivitas kita yang terhambat. Ya mungkin teman-teman yang bekerja harus di PHK atau teman-teman yang bekerja harus dirumahkan sehingga produktivitas untuk bekerja harus tertunda atau terhenti. Sehingga teman-teman yang mungkin bekerja di kantor atau bekerja di salah satu perusahaan swasta dan sebagainya harus mengubah profesi karena telah di PHK. Ini adalah salah satu hal yang menjadi tantangan, menjadi hambatan kita. Dan teman-teman kita yang mungkin menjalani pendidikan formal, termasuk pendidikan di perkuliahan, juga terhenti dengan cara daring. Bukan terhenti ya, tapi dilaksanakan dengan daring. Artinya keefektivitasan dalam pendidikan di sana itu sangat kurang, di mana kita tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, berdiskusi seperti biasa dengan teman-teman kita. Apalagi teman-teman kita yang berada di dusun ya, bukan berada di perkotaan, sehingga jaringan yang mereka jalankan, maksudnya yang mereka pakai itu sangat tidak efektif untuk perkuliahan secara daring. Nah ini merupakan tantangan dan ya mungkin juga hambatan bagi kita ya. Sangat sulit sekali untuk kita yang ekonominya di bawah untuk bisa menjawab tantangan ini. Nah maka dari itu kita harus ya bagaimanapun caranya kita harus siap dengan tantangan itu. Salah satunya ketika kita terus menuntut ilmu, maka kita harus cari bagaimana caranya kita bisa terus efektif dalam menuntut ilmu. Apakah kita membaca buku di rumah misalnya, atau kita pergi langsung ke rumah dosen di dalam menuntut ilmu. Nah, itu merupakan tantangan, merupakan ide kreativitas yang harus kita keluarkan di era yang serba sulit. Teman-teman kita yang mungkin di PHK, ya mereka harus percaya bahwa rezeki akan terus mengalir dan telah diporsikan pada setiap orang. Jadi tidak perlu khawatir. Bahwa yang penting ya pastinya kita ketika kita hidup pasti masih akan Allah berikan makan. Yakinlah. Baik teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah dokumentasi ketika kami belajar di rumah dosen kami. Nah ini insya Allah nasihat dari guru kami, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk saya, teman-teman dan lain sebagainya. Jadi silakan tonton videonya sampai selesai sehingga insya Allah nantinya bisa membuka wawasan kita, bisa membuat mindset kita sebagai seorang pemuda yang kreativitas, seorang pemuda yang memiliki karakter mental yang hebat istilahnya, sehingga bisa bisa menjadi seorang pemuda Islam misalnya. Karena nasihatnya nanti insya Allah Islami, akan memberikan pemahaman kepada kita tentang menuntut ilmu, kemudian bagaimana memahami Islam dengan baik. Apakah harus dengan instan? Tentu tidak, karena harus dipersiapkan dengan matang. Bagaimana nanti ketika menghadapi orang-orang yang suka mendebat dengan hal-hal yang tidak masuk akal misalnya, bagaimana cara kita menyikapi itu semua. Nah ini insya Allah nanti bisa membuat sikap kita, bagaimana sih cara menyikapi kehidupan dunia yang begitu pelik gitu kan. Itu luar biasa sebetulnya. Jadi silakan tonton videonya dan selamat stay di channel saya. Pastinya adalah selamat menyaksikan. Terima kasih. Artinya ya sekarang itu kan seperti ya
apalagi ketika belajar baca hadis, ketemu hadis satu, balighu ani walau ayah, ya itu hadis itu benar, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Nah, kita nggak bisa berpegang dengan satu hadis itu, akhirnya apa? Karena dia hafal satu hadis, sudah orang dah dihantam dengan hadis itu. Padahal kalau hadis itu kan punya asbabul urutnya, apa sebab hadis itu muncul, ya ada konteksnya, ada teksnya, ada konteksnya. Tapi karena dia berpaham itu saja, akhirnya begitu. Nah, orang sudah dinilai salah dengan satu hadis, yang bahaya itu. Jadi inilah, kemudian juga itu tadi, karena dia nggak ngerti dengan susunan kalimat itu, ya menerjemahkan semaunya dia, gitu. Ya, akhirnya seperti tadi, yang dia kalimatnya itu fi'il, tapi tidak ditempatkan sebagai tempat fi'il. Ya, melahirkan pemanaan, melahirkan makna yang tidak baik, ya, yang tidak tepat. Gitu. Ya, ini maka sangat penting artinya ilmu alat itu. Ya. Nahwu saraf itu penting. Ya. Penting untuk membacanya, penting untuk memahaminya. Ya, sampai kita memahami, ya kan kalimatnya, kedudukannya, katakan ini isimkah dia, fi'ilkah dia. Nah, isim apa dia? Itu juga mempengaruhi ke maknanya. Dia isim juga, tapi dia sebagai apa di sini? Ya mungkin dia sebagai fa'il. Ya. Apakah dia sebagai maf'ul? Fa'il itu isim, maf'ul juga isim. Tapi kita nggak ngerti, akhirnya letaknya fi'il tempatkan pada maf'ul, maf'ul tempatkan pada fa'il. Jadi keliru. Kan gitu. Jadi sangat penting artinya mengenal kaidah-kaidah itu. Begitu juga perubahan-perubahan dari kosakata itu. Kita katakan tadi, di satu kalimat, ya seperti yang dikatakan ajaza, ketika dia berpindah dari fi'il sulasi mujarad kepada sulasi mazid, maknanya justru bertolak belakang gitu kan. Dari kata ajaza maknanya lemah, dipindahkan maknanya menjadi melemahkan. Artinya maknanya kuat gitu. Makanya Al-Quran dikatakan mukjizat. Ya, dia kuat. Kalau nggak paham itu mukjizat, oh berarti mukjizat itu lemah dong. Gitu. Dan dia kuat, mengalahkan, melemahkan. Ini makanya Al-Quran jadi hujah, melemahkan. Jadi itu pentingnya kita memahami itu. Nah, jadi kalau nggak paham ya susah. Oh ya, gimana? Karena memang bahasanya bukan bahasa nenek kita. Tapi kadang tuh kalau kita misalnya ngisi-ngisi materi misalnya pakai hadis, satu hadis, kita sampaikan mentadabur, ya salah juga itu. Iya, makanya kita itu harus cari referensi. Kemudian ya kalau kita mau memberikan ceramah, usahakanlah pakai konsep. Tidak jelek orang punya konsep. Umpamanya ayat, nggak apa-apa, lagi kita nggak salah baca ayat, nggak salah baca hadisnya. Ya, kalau memang nggak bisa kita terjemahkan sini, ya pinjam terjemahan orang supaya nggak salah gitu kan. Ya kadang-kadang kan itu tadi, dia baru kelas 1 SD, tapi dia sudah merasakan di perguruan tinggi kan, udah ngajar orang pula kerjanya. Kan itu yang banyak. Ya. Harus ada konsep, Ustaz. Iya, jangan. Kita ini kan bukan nabi. Ya, ilmu kita beranjak dari ilmu orang-orang sebelumnya. Ya, karena kita. Jadi itu. Ya makanya kita itu kalau dalam menuntut ilmu itu nggak ada batasnya. Ya, nggak ada batasnya. Oh saya sudah tua, ini nggak ada cerita tua dalam ilmu itu. Masih hidup, masih ada juga kesempatan kita menuntut ilmu. Nggak bisa. Ya kan, ya
tidak cukup ilmu kita, tidak cukup umur kita untuk menggali ilmu itu, nggak cukup. Ya kita umur cuma berapa, sedangkan ilmu itu, bukan. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita nggak nggak mengetahui dasar-dasarnya itu, ya kemungkinan salahnya itu sangat besar. Ya kalau salah kita masih lah salah pribadi kita. Tapi kita salah, akhirnya kita dalun mudilun. Kita sesat dan menyesatkan orang lain. Nah ini yang bahaya. Jadi murakab jadinya kan. Kita udah sesat, menyesatkan orang lain lagi. Nah makanya apa? Penting artinya etika dalam ilmu itu. Gitu. Jadi ya makin banyak ilmu, orang tuh makin tunduk dia. Nah itu. Nah makanya kata orang ilmu padi. Padi itu makin berisi, makin nunduk. Kalau padi itu ada yang gini dia, itu padinya hampa itu. Nah, itu kalau bahasa orang kita ilmu padi. Makin berisi, makin tunduk dia. Ya makin merendah dia. Tapi kalau naik itu tandanya padi hampa itu. Ya itu. Ya kan banyak kalau istilah-istilah yang ada kan ada ilmu padi, ada seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong bunyinya bisa tandanya kosong. Kalau yang berisi dipukul bob gitu. Nah, jadi gitu. Nah, jadi itu. Jadi ya pada prinsipnya harus digunakan waktu selalu kita mencari ilmu. Kalau hadis sudah katakan utlubul ilm ma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari mulai ayunan ya, sampai akhir hayat. Jadi tidak ada batas untuk ilmu itu. Sampai doktor itu belum apa-apanya. Doktor itu kecil itu. Nah, orang doktor itu kan apa? Menulis huruf khafat orang bisa jadi doktor. Dia tulis huruf khafat dalam surat itu dan maknanya. Jadi dokter dia. Dokter huruf khafat. Nulis tentang jihad dalam surat itu. Dia tulis 200 halaman pendapat orang. Dokter dia. Baru jihad saja jadi dokter. Gitu. Dia tulis masalah kata tafakkur dalam Al-Quran. Dokter juga dia. Gitu. Nah, jadi begitu juga di ilmu eksak. Dia mencari sebuah kuman aja. Bakteri, ini dokter dia. Dia melakukan penelitian tentang bakteri sesuatu. Apalagi COVID sekarang kan. Ini bisa dokter COVID ini. Dokter COVID. Jadi itu. Jadi gitu kita. Ya kalau kita pahami baik-baik, ya maka semakin kita belajar, semakin terasa kita tak punya ilmu. Karena makin kita belajar, makin banyak lagi yang tak kita ketahui. Ya, makin kita belajar, makin banyak yang kita ketahui. Makanya kita harus selalu menggunakan belajar, dan belajar. Tidak boleh berhenti. Gitu. Begitu. Kan? Ada yang perlu kita diskusikan. Tidak mesti harus tentang ini. Ya kita bebas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih tadi? Tafadhol. Ada dalam sebuah grup grup itu kan namanya grup apa namanya itu hindari bid'ah terapkan sunnah. Nah itu mereka itu menentang orang-orang ahli sufi. Nah orang yang mempelajari akhlak tasawuf, mereka itu orang-orang yang sesat gitu macam-macam. Iya, sekarang kan memang ada kelompok yang katanya laksanakan sunnah. Sampai itu para habaib itu dihina-hina loh, kataku para habaib itu dihina-hina. Iya, disinilah ini perlu kita pahami baik-baik, jangan terjebak dengan itu.
ya mungkin menurut mereka adalah yang terbenar, yang gitu. Nah sekarang itu pola mereka, pemahaman mereka tekstual, ya dia memahami tekstual. Ya banyak abaib itu dikatakan sesat segala macam. Ya. Berani. Ya kalau memahami Islam itu tekstual ya bisa begitu. Nah ini yang barangkali yang sering saya katakan. Umpamanya sholat saja. Kalau kita tekstual memahami, hadisnya begini. Shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau begitu memahaminya, kita nggak perlu sholat. Karena kita nggak lihat Rasulullah sholat. Ya kan? Kenapa? Saya nggak pernah lihat Rasulullah sholat. Kan gitu. Lalu gimana? Jadi pada gitu katanya Rasulullah menyuruh wah sholat itu contohnya saya kan gitu. Nah sekarang kita contoh Rasulullah. Kalau kita nggak bisa. Kenapa? Kita nggak lihat Rasulullah sholat. Kita tahu dari orang. Hadis lain mengatakan orang ceritakan itu hadis. Ini hadis. Nah, apa? Bagaimana? Oh, kata dalam hadis lagi bahwa setelah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, kemudian Allah turunkan malaikat kembali di awal waktu. Nah, mengimami Rasulullah, begini cara salatnya. Ya, begitu. Begitu kemudian besok diulang lagi di akhir waktu. Ini akhir waktu. Nah, kita kan nggak pernah lihat Rasulullah salat. Kalau kita teks saja. Ya. Jadi makanya apa? Maka perlu memahami konteksnya. Nah, gimana konteksnya? Nah, kemudian ya Islam itu menyalami sejarah, kan gitu. Nah, sekarang kalau kita hanya teks saja tanpa kita memperhatikan sejarah, makanya contohnya sekarang Maulid itu nggak ada, tapi itu punya konteks sejarah loh. Ya sejarah perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi menghadapi perang salib. Itulah kemudian cikal bakal lahirnya kisah Maulid itu. Nah, artinya apa? Dengan lahirnya pola metode senandungkan riwayat Rasulullah, itu cara menanamkan mencintai Rasul. Itulah yang kemudian menimbulkan energi, mendorong untuk semangat jihad. Artinya apa? Dia telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan Islam. Apakah kita tidak menghargai hal seperti itu? Yang gitu. Ya kalau dikatakan bid'ah, barangkali Umar bin Khattab yang dulu masuk neraka. Kenapa? Umar bin Khattab lah yang membuat sholat tarawih berjamaah. Nah kalau dipakai ayat itu, kulu bid'ah dalalah kudalalah hadis itu finnar, itu yang kan dulu masuk neraka Umar bin Khattab kan? Apa kita bisa mengatakan Umar bin Khattab masuk neraka? Ya gitu. Nah, jadi ini pola pemahaman, metodologi pemahaman, cara pemahaman. Ya, apalagi semakin sekarang berkembang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Ya. Akan muncul yang pada zaman Rasul belum ada. Itu akan muncul. Ya sekarang ya ini kan teknologi. Kan gitu. Ya, orang bicara di sini dengar langsung di Amerika sana waktu yang sama. Gitu. Ini banyak akan muncul hal-hal yang perlu pengkajian. Nah kalau kita hanya tag, nggak ketemu dia nanti.
Gitu. Tapi kalau kita bicara konteksnya, bicara asbabul urutnya, asbabul nuzulnya, dan segala macam, itu akan nampak, akan ketemu dia. Nah, inilah sekarang yang menimbulkan gejolak tengah masyarakat. Oh, itu bid'ah, itu sesat, kan gitu. Nah, sekarang katakan masalah tasawuf. Saya katakan, tasawuf itu apa? Tasawuf itu justru ingin menempatkan orang seperti apa yang ditempatkan oleh Al-Quran apa? Ya katakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingat itu. Apa yang harus diingat? Ketika Tuhanmu menciptakan, mengambil keturunan Adam dari tulang punggung belakangnya. Apa? Wa ashhadahum ala anfusihim. Telah diminta pengakuan terhadap dirinya. Nah, mana yang diri situ? Apakah sperma yang mencurat itu yang diminta? Nah, kembali kepada pemahaman tadi. Ada kata ashhadahum. Kata kerja fi'il madi masa lampau timbangannya af'al. Telah diminta pengakuan mereka. Bukan waktu itu. Jauh sebelumnya. Cepat. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu gimana tuh? Alastu, bukankah aku Tuhanmu? Itu dekat apa jauh itu? Alastu. Ya sekarang alastu birabbikum. Tuhan katakan kepada setiap diri kita. Apa, bukankah aku Tuhanmu? Semua mereka jawab. Iya, bukan na'am, bala. Syahidna, kami bersaksi. Nah, ya, mestinya kita ke situ. Akan timbul lagi, kok nggak ada yang nyuruh begitu? Kita harus baca ayat selanjutnya, kan gitu. Nah, jadi alastu birabbikum qalu bala syahid antaqulu yaumal qiyamah, bahwa nanti pada hari kiamat kalian katakan kami lalai tentang masalah ini. Atau kalian katakan yang perserikatkan Allah itu adalah orang tua kami sebelum kami. Apa kami akan dirusak dengan perbuatan orang batil? Wa kadzalika nufasilul ayat. Justru itulah ya, kami jelaskan ayat ini kembali. Apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada alam itu. Jadi apa? Kalaulah orang ini hidup seperti dia waktu berhadapan dengan Allah, aman dunia ini. Kan gitu. Nah, bagaimana caranya untuk sampai ke sana? Inilah kerja sufi. Nah, itu kerja sufi. Nah, dasar hadisnya apa? Itu ayat hadis Jibril. Ketika Jibril datang, dia bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang gitu. Nah, jadi kalau kita baca lurus-lurus saja, tanpa mengkaji teks, konteks, dan kondisinya, ya begitu. Jadi, apakah itu dikatakan sesat? Makanya saya ketika mengajarkan tasawuf, saya memang tidak menerima bahwa tasawuf itu bersumber dari luar Islam. Enggak, saya enggak mau itu. Ya, sumbernya Islam. Ya. Nah, maka dalam dian tasawuf itu rumusnya apa? Minallah, billah, ma'allah, illallah. Nah, gitu. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, ya oke, silahkan berpendapat begitu, silahkan. Gitu. Tapi bagaimana konsekuen enggak dengan itu? Ya, seperti tadi, sholatnya gimana itu? Hadisnya kan begitu. Ya, karena kita nggak lihat Rasulullah, ya kita nggak perlu sholat. Gitu. Kenapa kamu nggak sholat? Ya saya nggak lihat Rasulullah. Kan gitu. Tapi apa memang itu maksudnya? Tentu tidak, kan gitu.
Artinya Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, sholat itu tirulah seperti sholat saya. Lalu kita bagaimana sekarang? Kita menerima dari sahabat turun-temurun, kan begitu. Nah, itu masalahnya. Dan satu lagi, kalau masalah ini dilayani, ini akan menjadi celah dan peluang bagi orang yang memang menginginkan Islam itu pecah belah. Senang ya. Oh, dia hore katanya, silahkan kalian tempur terus. Kalau perlu kalian perang. Ya gini sudah kita. Karena dulu, kalau sekarang itu modelnya, kalau dulu ribut masalah usali tak usali. Habis waktu kita, habis energi kita berdebat masalah itu. Begitu. Begitu. Nah sekarang coba kita kan usali tidak berusali. Niat, oh katanya mana? Niat dalam hati itu seperti apa? Coba saya kata cara sekarang. Kita mau sholat menurut Rasulullah. Seperti apa niat dikata menurut Rasulullah seperti apa? Apa contoh niat Rasulullah itu seperti apa? Seperti apa? Jadi berarti kita sekarang berniat menurut kita, bukan menurut Rasulullah. Ya enggak sholatnya dong. Nah, tapi di sinilah para ahli fikih merumuskan, oh ini loh lafaz niatnya. Apa? Untuk menanamkan ke dalam hati kita sehingga bisa niat itu muncul. Tapi kalau ditanyakan mana hadisnya? Hadisnya innamal a'malu binniyat. Niat itu seperti apa? Nah inilah, lahirlah rumusan oleh para ahli fikih. Langsung menuduh saya menyesatkan jamaah. Ustadz sudah menyesatkan jamaah. Ada apa saya bilang? Ustadz pakai Sayyidina selawatnya. Itu bid'ah katanya. Iya. Dari mana kamu tahu itu bid'ah? Saya bilang. Enggak ada Sayyidina itu. Itu menyesatkan. Ustadz sudah menyesatkan jamaah. Nah, besok kamu bilang, kamu cari buku Sahih Muslim kembali, membaca itu. Di situ Rasul sendiri yang mengatakan dia Sayyid. Kan gitu. Tapi dia masih keras. Gitu kan. Sekarang kamu ada dasarnya Pak. Kebetulan ada dia bawa buku selawat kecil satu. Di situ tuh memang tidak punya Sayyidina. Saya bilang, kamu belajarnya di mana? Udahlah, kamu belajar lagi, tambah lagi. Kembalilah ke gurumu lagi, saya bilang gitu. Perbaiki lagi. Nah, itu. Langsung dia katanya saya menyesatkan mahasiswa, menyesatkan jamaah. Nanti kan gitu. Nah, di seperti itulah kan. Nah, ya seperti saya katakan waktu saya di Padang. Nah ini jenggot saya ini pernah keramat. Kenapa? Waktu itu jenggot saya panjang. Ketemu dengan saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setiap pagi ketemu kan. Kemudian saya cukur habis, bersih. Ketemu lagi, enggak, salam dia. Saya kenapa? Saya tidak ikuti sunnah, kan gitu berartinya. Kalau tidak bersalam lagi kepada salam, berarti kan saya tidak ada Islam lagi, kan gitu. Kan gitu. Nah, coba bayangkan. Apakah karena janggut ini orang tidak berhak lagi disampaikan salam? Nah, itu contohnya pemahaman seperti itu. Ya. Ini. Nah, jadi ini sekarang kita memang dihadapkan ada pemahaman yang seperti itu, tapi ada lagi pemahaman ya yang kelompoknya liberal, yang terlalu longgar kan. Ya sehingga inilah sekarang kacau balau dibuatnya. Ya, dia ada kelompok liberal dan ya mungkin juga ada murjiah modern. Yang penting iman. Soal dia buat maksiat itu urusan kepada Allah. Ya kan gitu. Biar aja dia nggak mau sholat, dia mau berzina, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting beriman. Ada nggak? Ada sekarang kayak gitu. Kan gitu. Nah, jadi makanya kita hidup di akhir zaman ini, ya
mungkin kita bisa jadi orang umat terbaik, tapi bisa juga jadi umat terjelek gitu. Kenapa? Kita kan nggak ketemu dengan Rasulullah. Ketika kita mau bisa meyakini dan bisa melakukan, mengikuti sunnah-sunnah beliau, aturan-aturan yang beliau sampaikan, ya mungkin kita menjadi orang baik. Nah gitu. Nah, jelas ya dalam hal-hal seperti ini kita tidak perlu untuk berkeras. Ya bukan berarti kita lemah, enggak. Sebab ya kalau kita berkeras, paling nanti kan kita mencerca dia mencerca kita. Gitu. Ya, gitu. Yang anak muda yang ngomong dengan Ustadz sesat itu Ustadz berdua atau rame? Sendiri dia waktu itu, bukan berdua, sendiri. Berdua dengan Ustadz maksudnya? Oh ada orang lain, ada jamaah. orang lain. Jamaah juga geram melihat dia kan, jangan saya bilang. Tapi setelah itu dia nggak muncul-muncul lagi di sana, nggak pernah muncul-muncul lagi. Itu langsung pas Buya lagi ngomongnya. Setelah habis sholat, sudah dalam pengajian, sudah sholat, selesai sholat, dekati, langsung dituduh saya nyesat kamu jamaah gitu kan. Ustadz pakai sholawat, pakai sayyidina. Nah ini dan ini sudah kaji lama, makanya ya masalah usalin, yang gitu. Iya, saya katakan niat itu, kan gimana niatnya? Gimana niat menurut Rasulullah kata apa? Ya kan gitu. Nah, jadi makanya makin kita baca, makin gali ilmu, masih banyak yang kita yang nggak tahu kan. Jadi ya makanya harus kita selalu menambah, terus menggali terus. Kan. Nah, jadi ya bisa jadi ini ya mungkin kalau kita kembali ke sejarah, kenapa Sunan Kronje itu sampai datang ke Mekah? Ya, bertahun-tahun dia di Mekah. Kemudian dia pulang dengan menukar nama Abdul Ghafur. Nah, dia pakai Abdul Ghafur. Tapi apakah dia memang masuk Islam? Tidak, kan gitu. Sasarannya apa? Bagaimana mengendalikan Nusantara. Nah, berpolitik etis. Nah, sampai begitu dia mereka. Nah, kecelakaannya kita sekarang, kita umat Islam, yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Ya, tapi ini mohon dipahami. Mungkin iman kita ini terlalu jauh. Ya. Iman kita masih jauh. Ya, kalau memang kita orang beriman kepada Allah, ya Al-Qur'annya kan sudah jelas. Ya, kalau kita beriman ya tunduk kepada Allah dan Rasulnya, ikuti Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana mau mengikuti Allah dan Rasulnya gitu? Kalau Al-Qur'annya saja kita nggak baca. Kan? Kalau membaca nggak ngerti isinya. Nah, kalau kita katakan dari sekian jumlah besar kita katakan di Indonesia, yang bisa baca Al-Quran, yang bisa memahami Al-Quran, seberapa? Wajar kalau pemahaman kita tentang Islam itu sumir. Nah, ditambah lagi dengan pola-pola yang seperti ini, makin membuat kondisi kita tidak bagus. Gitu. Ya, coba bayangkan. Ya, mungkin kita kalah dengan Yahya Waloni, seorang pastor kan, yang masuk Islam. Saya ilmu banyak dari saya, gitu dia. Nah, dia nggak ada takutnya dia kan? Ya, nggak ada takutnya dia, karena dia memahami sebuah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, barangkali kita belum. Nah, kan gitu.
Nah, sementara kita berdebat, bertengkar masalah recehan ini, yang gitu. Mestinya kita harus memperkuat gitu kan, bukan melakukan perdebatan dan saling gontok-gontokan. Nah, ini sekarang kelompok seperti tadi dibuat jamaah yang katanya nggak boleh fanatik, nggak boleh taklid, tapi jamaahnya dibuat taklid. Kalau bukan ustadznya yang ngaji, dia pergi. Kan gitu. Kalau bukan ustadznya yang ngaji, dia pergi. Nah, itu dari mana? Jadi itulah. Ya memang perlu kita harus lakukan, ya ada saling mengisi lah, saling berdiskusi. Ya, kalau menurut saya yang seperti itu nggak usah dilayani. Iya Mas Yesa. Ya nggak usah dilayani kan. Kecuali memang dia nyerang kita. Nah, apa boleh buat kan. Sama dengan Ali waktu jadi khalifah itu. Saya kira Ali tidak akan mau memerangi, tidak akan melahirkan peperangan. Tapi karena dia diperangi, ya apa boleh buat katanya kan gitu. Di sebab gitu kan. Ini sangat boleh jadi model-model ini adalah satu model yang diciptakan oleh orang-orang, oleh musuh Islam. Dia sudah belajar Islam itu. Saya katakan Nokronya itu, dia pelajari Islam itu. Tafsir, fikih, pelajari kultur orang Islam bagaimana. Nah, dia ada titik lemah itu. Nah, dia tahu persis. Kalau umat Islam ini memang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mereka tidak bertengkar, dia akan menjadi orang kuat. Nah, caranya gimana? Harus dibuat mereka bertengkar. Yang gitu. Buat mereka bermusuhan sama mereka. Akhirnya ya itu. Kita sibuk dengan pertengkaran itu. Nah, kita tidak maju-majunya. Akhirnya apa? Umat Islam selalu berada pada daerah ya negara berkembang, terbelakang. Gitu. Ya kita lihat aja di daerah Arab gitu kan. Mereka perang. Yang perang dengan siapa? Sama umat Islam. Senjata yang digunakan apa buatan? Enggak. Yang memerangi, yang diperangi sama-sama menggunakan senjata orang kan. Artinya apa? Memperkaya orang. Dan itu maunya dia. Kenapa? Faktor ekonomi mereka. Jadi kalau umat Islam ini clash dan mereka perang, bagi mereka adalah sebuah keuntungan. Ya. Nah, itu dalam filosofi mereka nggak ada masalah. Itu pragmatismenya dia. Hedonismenya dia. Nah, matilah kalian katanya.